Nah, yang penting rasa. Jangan sampai karena pengiriman si rasanya itu jadi lain gitu. Dilapis lagi, kita buka dulu. Oke. Bismillah. Nah, assalamualaikum, balik lagi sama aku Liana. Yang pertama pasti saya selalu ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support dan juga nonton channel aku. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang bagaimana produk kita untuk go ekspor gitu ya. Ini bebas ya, bisa untuk makanan, terus misalkan fashion atau handicraft. Oke, langsung aja. Yang pertama itu tentukan target negara mana yang bakalan kalian tuju. Itu dulu. Misalkan aku kasih contoh batik ya. Batik itu sebenarnya hampir di semua negara udah tahu yang namanya batik, dan pasti selalu ada yang namanya pecinta batik. Bukan hanya orang luar, tapi banyak juga orang Indonesia yang tinggal di luar dan pasti sangat kangen dengan produk-produk batik. Nah, ini juga salah satu menjadi peluang teman-teman. Jadi tentukan dulu misalkan yang dekat-dekat dulu, misalkan seperti Malaysia, Singapura, Brunei, di Asia Tenggara dulu ya. Nah, setelah kalian punya target, tapi gimana nih Kak, saya nggak punya partner atau gimana, nggak punya kenalan misalkan. Nah, salah satu triknya, kalian bisa pakai online ya. Misalkan online sekarang juga Shopee Indonesia itu udah masuk loh ke Singapura, ke Malaysia. Itu benar ya. Jadi Shopee Singapura sama Shopee Malaysia, kalau kita buka itu tetap banyaknya produk-produk Indonesia. Atau gini deh contohnya, Shopee Indonesia. Pasti banyak teman-teman yang kalau kita mau shopping nih di Shopee Indonesia, pasti selalu ada di bawahnya itu dari luar negeri. Nah, jadi itu juga sama yang berlaku sama Shopee Singapura atau Malaysia. Jadi pas kita buka aplikasinya, itu pasti ada tulisannya tuh, misalkan dari Jakarta, tapi biasanya dari Indonesia, atau kadang lebih spesifik dari Jakarta, dari Surakarta, dari Bandung gitu. Itu pasti ada. Jadi buat teman-teman, itu salah satu jadi kunci kalian untuk berhasil go ekspor. Nah, gimana untuk masalah pengiriman? Itu sekarang banyak banget pengiriman yang bisa kalian coba, dari Lion, terus Kargo, Pos Indonesia juga bisa, JNE, terus Rayspeed Asia, terus apa lagi ya? Itu benar-benar banyak banget, kalian bisa googling dan langsung dapat. Nah, gimana nih kalau makanan? Ini juga salah satu yang menjadi tantangan. Makanan itu biasanya di si ketahanan makanannya, terus dari segi dia cara packingnya harus gimana. Nah, ini ada salah satu contoh produk Bandung yang udah sampai ke Singapura. Ini benar-benar keren banget. Oke, nah ini dia, taram, kelihatan ya? Oke. Nah, ini salah satu produk Bandung. Ini aku beli karena aku benar-benar favorit banget, jadi aku kemarin benar-benar langsung pesen 3. Ini ada rendang jamur, kemudian ini ada rendang tuna ya, ini rendang tuna. Oke. Dan ini ada sambal terasi yang benar-benar aku suka. Pokoknya gini, ya nggak bisa dipungkiri karena aku lidah Sunda, pasti rindu gitu ya teman-teman, rindu sekali-sekali mau makan makanan benar-benar asli Indonesia. Jadi kemarin aku ini pesen dan berhasil dikirim ke sini, alhamdulillah. Jadi packingannya rapi, jadi teman-teman harus pikirin juga ya, ini packingannya benar-benar rapi. Jadi ini tuh sambal bisa kalian pakai botol, ini juga tuna ini juga rendangnya dia pakai kaleng. Ini dari Mbak Diva, aku bisa kalian cek juga teman-teman di Instagramnya Kepincut Foods. Nah, di situ. Terus kalian harus perhatikan juga beratnya berapa, terus perizinan dan juga halal itu benar-benar penting, karena untuk go ekspor itu pasti perizinannya yang paling penting gitu. Biasanya kalau yang belum ada izin itu nggak bisa keluar gitu, nggak bisa lepas. Nah,
Kemudian selain itu juga packagingnya yang menarik kayak gini, kalau bisa ada Englishnya. Tapi kalau ada juga Indonesia dan juga English itu lebih bagus. Kemudian, nah yang penting rasa. Jangan sampai karena pengiriman si rasanya itu jadi lain gitu. Gimana cara packing? Nah ini dia. Kalian juga harus benar-benar harus pikirin itu ya. Jadi ini tuh udah pakai dilapis lagi. Kita buka dulu. Oke. Nah, taram. Jadi gini teman-teman isinya. Nah, jadi benar-benar harus rapi. Ini udah di vacuum, jadi benar-benar nggak ada udara di dalamnya. Nah, ini pasti dijamin, insya Allah pasti akan selamat, meskipun itu kalian mau kirim ke Eropa, mau ke Amerika, insya Allah pasti aman. Gitu. Oke, kita cobain sekarang rasanya. Jadi aku mau cobain langsung benar-benar review sekarang. Ini yang rendang tuna. Teman-teman lihat. Ini langsung aku cobain gimana ya rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener kayak udah pulang ke Bandung. Ini bener-bener enak. Ini bener-bener sama rasanya kalau aku beli di Bandung. Ini bener-bener enak sekali lagi ya. Ini apalagi kalau sama nasi anget, udah power. Ini bener-bener enak. Jadi ini bener-bener udah lepas, udah go ekspor. Oke, tadi udah habis minum dulu. Itu bener-bener enak. Jadi alhamdulillah itu juga jadi tips dan trik untuk teman-teman bagaimana caranya bisa kirim makanan ke luar negeri. Jadi benar-benar harus diperhatikan perizinan, rasa, jangka waktu estimasi sampai, dan juga ongkos. Karena ini juga ongkos benar-benar jadi berpengaruh. Misalkan di Indonesia kita jual 50.000. Nah, kira-kira berapa harga yang bisa kita jual di negara tujuan kita udah dipotong sama ongkos kirim gitu. Karena biasanya pengiriman makanan itu lebih mahal daripada pengiriman fashion. Itu. Nah, kalau fashion itu benar-benar gampang. Kalau ada yang keras-keras sedikit, kalian bisa pakai bubble wrap. Bisa pakai bubble wrap dan itu udah bagus, dan insya Allah pasti akan selamat sampai tujuan gitu. Tapi yang paling penting kalau fashion harus dilihat dulu ada yang sobek atau reject nggak sebelumnya, karena takutnya kalau kita nggak periksa pas kita sampai ternyata sobek, itu pasti harus dibalikin dong, dan itu pasti mahal di ongkosnya gitu. Sayang banget teman-teman. Nah, ini ada salah satu contohnya. Ini Deningsi, dari teteh aku. Dia itu jualan pakaian dan aku selalu pasti pesan ke dia untuk misalkan custom made, itu aku selalu pesan ke dia. Dan ini salah satu best produk dari dia yang aku pasarin di Singapura gitu. Dan ternyata responnya baik karena si kualitasnya bagus teman-teman. Kualitasnya bagus, terus jahitannya juga rapi. Nah, itu benar-benar jadi salah satu poin juga untuk teman-teman bagaimana bisa go ekspor. Dan yang paling penting juga harus mengedepankan kenyamanan gitu. Jadi kalau misalkan udah nyaman dipakai, pasti kedepannya itu beli lagi loh gitu. Oke, itu aja sih buat kali ini. Semoga menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang mau go ekspor. Semangat terus, pasti akan ada jalan. Di balik kesulitan ada banyak kemudahan. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa selalu komen dan juga subscribe untuk tetap aku semangat membuat video yang lain. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.